Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofah, NPM 1804022009. Di sini saya akan menjelaskan tentang anjak piutang atau factoring. Nah, pengertian dari anjak piutang sendiri yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan, pembelian, pengambil alihan, atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Selain itu juga, anjak piutang didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurus piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien atau perusahaan anjak piutang tersebut. Adapun pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 garing KMK 013-1988, anjak piutang adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurus piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Untuk anjak piutang syariah, yaitu pengertiannya adalah sebuah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dari anjak piutang syariah tersebut itu bisa dilakukan dengan prinsip akad wakalah bil ujroh, yaitu pelimpahan kuasa untuk satu pilihan atau al-muwakil kepada pilihan lain atau al-wakil dalam hal yang hanya boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau ujroh. Selain itu, ada beberapa istilah dalam transaksi anjak piutang yang biasa kita temui secara umum. Yang pertama itu ada namanya faktor, yaitu perusahaan anjak piutang atau factory company. Yang kedua ada klien atau penjual piutang atau supplier. Yang ketiga adalah piutang, adalah kewajiban pembayaran customer kepada klien atas barang yang telah dibeli atau jasa yang diberikan oleh klien kepada customer. Yang keempat ada customer atau nasabah. Yang kelima ada kontrak adalah perjanjian anjak piutang yang dilakukan oleh dan antara faktor dengan klien. Yang keenam ada nilai pembiayaan ya, dan yang ketujuh ada retention. Dan yang kedelapan ada recourse adalah faktor untuk menerima pembiayaan dari klien apabila yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat piutang itu jatuh tempo. Jadi kesimpulan dari anjak piutang itu adalah perusahaan yang kegiatannya adalah mengambil alih atau mengelola utang piutang suatu perusahaan dengan adanya suatu imbalan atau pembayaran tertentu. Adapun jenis-jenis dari anjak piutang itu dapat dibedakan dalam berbagai bentuk dan dapat dilihat dari berbagai jenis atau dari berbagai segi, yaitu yang pertama berdasarkan segi pemberitahuan kepada pihak customer. Itu ada dua, yang pertama ada Ding Close Factoring, yang kedua ada Unding Close Factoring. Dan yang kedua, berdasarkan segi keterlibatan klien, itu ada recourse factoring, non-recourse atau without resource factoring. Yang ketiga ada berdasarkan jenis segi jumlah hutang yang dialihkan, yaitu ada full cumulative factoring, yang kedua ada walk-through factoring, yang keempat ada berdasarkan wilayah, ada domestic factoring dan international factoring. Yang kelima berdasarkan pelanggan, ada full service factoring, yang kedua ada bulk factoring, yang ketiga ada luxury factoring, yang keempat ada invoice discounting, dan yang kelima ada advance payment. Selain dari jenis-jenis anjak piutang yang tadi saya sebutkan, ada beberapa keterlibatan dari berbagai pihak atau memberikan dan memperoleh keuntungan bagi pihak yang terlibat, baik pihak perusahaan anjak piutang tersebut, klien, ataupun customer. Sehingga anjak piutang tersebut dapat memberikan manfaat. Nah, contohnya manfaat bagi klien, yaitu mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, yakni pembayaran dengan cara without course memungkinkan adanya pengalihan
sebagai resiko tidak tertagihnya piutang kepada lembaga factoring. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan penjualan, dan yang ketiga itu melancarkan model kerja. Dua, ada manfaat dari lembaga factoring, yaitu mendapatkan fee dari pihak klien. Nah, contoh dari fee tersebut itu terdiri dari, yang pertama ada diskon fee. Diskon fee itu yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh faktor. Yang kedua ada service fee, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor yang memberikan jasa non pembiayaan dan nilai ditentukan sebesar persentase tersebut dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Yang ketiga ada manfaat bagi customer, yaitu yang pertama kesempatan bagi customer untuk melakukan pembelian kredit, di mana dengan kehadiran jasa pembiayaan, Anjak Piutang memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua ada pelayanan penjualan yang lebih baik, di mana jasa administrasi itu memungkinkan klien untuk melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Yang pertama ada kreditur atau klien atau biasa disebut dengan penjual, yaitu pihak yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih dan dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang. Dan yang ketiga ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditur atau klien. Selanjutnya ada isu-isu terbaru yang terkait dengan factoring. Kita ambil yaitu tentang korupsi anjak piutang yang diurut PT KII dituntut 12 tahun penjara dan uang pengganti senilai 55 miliar. Jakarta Independensi.com, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Jakarta Pusat, menuntut terdakwa Direktur Utama PT KCI Industri Indonesia. Kasusnya berawal dari ketika Direktur PT KII Eka Wahyu Kasih menjual piutang kepada PT PANN atau invoice tagihan terhadap PT Indonesia Power yang belum memenuhi syarat untuk dianjak piutangkan. Selanjutnya terdakwa FX Kuswojo selaku tim pelaksana kegiatan factoring di PT PANN dan kewajiban memverifikasi keabsahan dan kebenaran persyaratan semua anjak piutang agar sesuai ketentuan tentang anjak piutang dan pembelian utang oleh PT PANN dan PT KAI sudah memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun tidak dilakukan. FX Kuswojo kemudian disetujui untuk setiap proses oleh terdakwa Bimo dan Gompis Lubang Tobing sehingga terjadi pembelian piutang kepada PT KII oleh PT PANN. Namun akhirnya PT KII tidak mengembalikan uang itu sampai terjadi kemacetan di tahun 2012 sehingga merugikan keuangan negara sebesar 55 miliar. Berdasarkan hasil audit BPKP nomor SR 807 D52/2018 tanggal 16 Oktober 2018. Dalam kasus ini terdapat bahwa setiap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak menjelaskan berbagai isi yang memperkuat perjanjian bagi mereka. Namun sering dalam realita terjadi kelemahan salah satu pihak dan kuatnya pihak lain. Sebuah perjanjian yang dibuat jika suatu hari mengalami masalah, maka memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan, artinya membicarakan tanpa perlu membawa permasalahan ke pengadilan, namun mencari solusi yang bersifat win-win solution. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.